legendaris kan namanya, Anton Sugarwo itu namanya. Itu beban buat saya juga. Itu saya suruh masuk polisi nggak mau soalnya. Ya karena kan Bapak terakhir kan agak nggak happy dengan polisi. Dan dia ngerasa dirinya perjuangannya belum selesai, tapi kan harus pensiun. Dipaksa mu? Unhappy lah. Menurut saya endingnya unhappy, dia cuma duduk doang bengong. Terus semua kan jajanan diganti, buang semua. Apa yang udah dia tata kan dibongkar lagi dari nol lagi. Jadi kayak nggak pernah ngapa-ngapain jadinya. Waktu itu Mas? Bapak, saya masih SMA kelas 1 kalau Bapak meninggal. Bapak meninggal saya SMA kelas 1. Tapi itu kan bikin saya jadi mikir, kalau hidup kita, kebahagiaan kita tergantung sama negara, malas gue. Kalau negara say stop, terus kita stop gitu. Saya nggak mau kayak Bapak. Kan dia kan cinta banget Pak sama Brimob, sampai dia sama Pak Tisno cerita sama saya dia patungan hanya untuk latihan, itu kan bukan urusan dia, sebenarnya urusan negara ya. Kan negara udah punya budgetnya harusnya. Cuma kan mereka enggak, mereka kan sampai mencari cara untuk supaya bisa punya tempat latihan sendiri, urunan itu lapangan dibeli sama-sama, entar mungkin baru diganti, saya nggak ngerti lah. Pokoknya harus gimana supaya jalan terus latihan gitu-gitu. Pokoknya kita kan di asrama, saya sama kakak saya kan tinggal di asrama, kita lahir kan di situ semua. Di Kelapa II semua. Kelapa II. Meskipun kita nggak ngobrol, tapi kita ngerasain Bapak itu cintanya itu beyond normal gitu. Emang dia kasih 200% for Brimob, for polisi. Jadi memang ya segitu levelnya segitu gitu. Kadang-kadang kan yang paling bisa menghargai, kalau Bapak, saya belajar dari Bapak satu, nggak usah nunggu orang untuk kita bisa menghargai orang lain. Kalau kita dari kita langsung, apa yang kita bisa kasih ke dia, apa yang bisa ini, itu yang saya belajar dari dia, ketulusan itu loh. Oh Bapak tuh tapi luar biasa. Kalau jalan sama Bapak tuh cuma satu aja pokoknya, karismanya yang nggak bisa saya bendung. Dia nggak perlu bilang marah-marah ke saya tuh nggak perlu. Di rambutmu ya cukur ya, udah gitu doang aja saya udah takut. Terakhir dia jatuh stroke itu juga ya pas ada saya. Tapi saya kabur malah karena saya takut. Jadi saya kabur ke bawah, panggil orang buat ngangkat, itu penyesalan saya tuh. Kalau dia memang prajurit yang memang dulunya pernah, bukan karena sekolahan, kan dia kalau dilihat dari Kapolri dia nggak punya gelar. Anton Sugarwo kita dulu nggak ada dokter Andes, nggak ada S apa belakangnya, ya, karena dia mulainya kan dari perang, gerilya dia. Jadi mungkin instingnya tajamnya beda. Menurut saya bukan lebih baik, enggak. Cuman saya belajar juga, dia naluri, main naluri banget dia gitu, insting-insting. Yang pertama kali tahu itu meledak, ada yang nggak beres tuh saya loh. Bapak bilang gini, lagi mau tidur kan, ada suara kayak petasan kan, tolong lihat jendela. Saya buka kan, dek gitu, merah Pak, panggil Jinamin. Udah tahu dia, karena suara petasan nggak begitu. Lah kita kan biasa aja. Jinamin itu ajudan, yang ikut di Trikora juga dapat bintang sakti, turun nama dia. Itu tipe ajudan yang pasang badan lah buat dia. Pak itu tahu kok, Pak siapa, Trisno Ilham, udah meninggal juga sekarang. Saya dipakai pakaian seragam Brimob dari kecil saya. Semua, iya diajak ke semua dia, secapa yang di sana, terus ke Kelapa II, diajak semua. Karena dia memang pengen saya masuk Akabri, memang pengennya gitu. Pas dia meninggal terakhir, sebelum meninggal, itu kan dia agak mendingan tuh, ada hari-hari dia mendingan. Dia tulis Rudi AKBR. Menurut saya nggak bisa, tapi bukan panggilan mau gimana, Pak? Ya kan? Kebahagiaan kita yang pegang, bukan orang lain nentuin kan? Itu loh yang penting tuh sebenarnya. Bapak tuh tipenya memang tulus sih orangnya ya. Jadi kalau dia tuh bantu semua, keluarga ibu semua dibantu dari A sampai Z. Keluarga dia yang dari Cilacap, Wokerto segala macam, anak buah semua tuh nggak ada yang ketinggalan semua. Karena kan dia dulu dari kampung, dia kan dulu dari ini kan, mungkin the only one in the family yang sukses dia. Jadi dia berasa emang harus membantu semua, the best he could lah gitu, paling enggak gitu. 45 hari dia koma di ICU, terus dia gitu lagi dia, karena dia yang ngebangun, salah satu yang ikut andil ngebangun Kramat Jati rumah sakit, nggak mau dibawa ke rumah sakit lain ya. Kalau dia harus di situ lah, mintanya Kramat Jati dia. Padahal kan mungkin waktu itu belum memadai ya, dokternya juga mungkin belum, tapi dia maunya di situ. Tapi saya belajar dari Bapak tuh memang harus all the way, jangan nanggung kalau ngelakuin sesuatu gitu. Emang gitu, menurut saya itu bagus menurut saya. Kalau nanggung hidup lo. Achievement lo juga nanggung, apa yang lo capai dalam hidup juga pasti nanggung. Orangnya kalau mau nyoba, saya nyoba terus. Orang bilang saya nggak bisa segala macam, gue tuntas, benar-benar gue buktiin sendiri gue nggak bisa, baru gue percaya gue nggak bisa. Kalau sempat kuliah di art
Di mana itu, Mas? Iya, sebenarnya kan karena kita nggak jadi masuk Akabri, ya kan. Tamat SMA terus? Oh, teman-teman saya udah jadi semua sekarang. Satu SMA tuh waktu itu kan Angkatan Laut, Angkatan Darat, polisi udah masuk semua. Sekarang yang Angkatan Laut saya ngeliat kemarin dia jadi ajudannya Pak Jokowi. Oh. Jody, gila dia orang dijadiin. Nyesel nggak? Ya enggak juga sih. Dulu tuh yang pernah jaga di tempatnya bapak ini udah jadi Kapolri, sekarang malah udah pensiun malah Pak itu. Uklo Seno. Nah, tapi kan dulu kan jagain ini kudanya bapak Kapolri. Bapak juga dulu gitu tuh pandangannya dia. Kenapa dia butuh kuda untuk cavalry? Supaya kalau ada demo kita lebih tinggi. Oh, ya. Nggak head to head. Itu satu. Kedua, kenapa dia penting banget K9? Ya. Dog unit. Karena kalau misalnya berhadapan dengan massa, nggak usah langsung kita sama mereka. Iya. Supaya nggak selalu dibenturkan antara manusia ke manusia gitu loh. Itu tujuan dia. Bapak itu yang pasti dia paling, kalau ngomong sama kita ya, yang paling dia hutang budi banget itu Awaludin. Awaludin Jamil. Iya, dia tuh merasa dia banyak Pak Awaludin sudah melakukan banyak yang baik ke dia lah. Oh, terus Bapak cerita waktu zamannya dia jadi ajudannya Pak Kapolri yang pertama. Oh iya. Pak Sukamto. Ya. Pas dia sakit Pak Sukamtonya sebelah malah nggak apa-apa dianya. Padahal sama-sama dirawat. Pak Sukamtonya malah masih sehat aja, dia malah duluan. datang ke situ Pak Sukamtonya. Beda kamar, Bapak di ICU, dia di kamar biasa, disamperin, dilihat. Dia tuh cocoknya kalau angkatan darat sama Pak Norman doang. Norman Sasongko. Iya, itu satu geng itu. Berdua, satunya Pangdam Jaya, dia aja kan Polda Metro waktu itu. Itu kompak banget berdua sama komisnya kok. Udah tuh, dua-duanya kalau jalan zamannya di Jakarta tuh udah mantep tuh. Kita kan ngeliat juga, wah ini nih. Kodaknya. Itu sahabat dia banget tuh, banget. Wah, Norman terus dia. Aman Jakarta waktu itu kayaknya. Zaman itu angkatan daratnya model yang satunya begitu. Emang setahun yang lalu saya kena stroke juga. Hah? Kena stroke apa? Jangan terlalu. Iya, waktu itu udah kena saya dan udah late sebenarnya karena kita golden pediatric kita kan 4 hours. Saya 8 hours baru saya ke rumah sakit kan. Nah, saya sekarang dikasih second chance. Dikasih second chance, makanya saya cara berpikirnya udah berbeda semua sekarang gitu loh. Terus saya jadi ingat Bapak terus sekarang karena saya ingat Bapak apa yang waktu itu Bapak lakukan, apa yang nggak dilakukan, apa yang dia omongin, apa yang nggak, inget lagi kan. Rasanya tuh kemarin tuh stroke tuh kayak kemplang sama Allah, sama God. Bang lo. Gue kasih one more time, kalau lu masih ngeyel lagi, gue tak nggak bangun lagi loh. Saya ngerasain gitu, kayak dihukum gitu loh. Jadi semua saya langsung gini, pertama kali saya sembuh lagi langsung saya minta maaf sama semua orang yang saya sakiti. By words, nggak sengaja mungkin pas saya direct, pas saya bikin film saya marah-marah atau apa gitu. Karena saya di industri terkenal galak banget memang. Nah itu saya langsung minta maaf. Jadi artinya apa sebenarnya? Even kebencian aja kalau kita balasnya dengan relax aja, biasa aja, fine. Nah Bapak itu dipendem. Iya. Kegelisahan dia tuh dipikirin. Orang dia tuh cuma duduk di kursi goyang dia. Saya masih ada kursi goyang di Ampera tuh ada. Duduk kursi goyang, orange juice cuma mikir aja. Ini udah pensiun deh. Mikir udah nggak bisa. Post power syndrome Bapak Kayak itu. iya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan? Dia Post power bisa syndrome, berkarya tapi yang lainnya. terus dia nggak punya hobi yang spesifik. Dia oke, burung ini segala macam. Iya, tapi kan itu kayak killing time aja. Nulis. Ya, dia nggak bisa gitu-gituan. Makanya saya langsung bilang ke anak saya kan, pokoknya kamu harus punya hobi. Apapun yang lu suka, Bapak support. Apapun lah, mau secemen apapun lah, mau koleksi apa kayak mau whatever lah. Ternyata itu yang bisa bikin kita sehat, Mbak. Iya. Dulu dia dalang sebenarnya dulu, tapi kan udah zaman dulu. Iya. Maksudnya berkebun, tanahnya kan luas. Iya, nggak bisa. Dulu kan dia petani juga, tapi kan ya udah kalau udah umur segitu kan males, Mbak. Maunya makan enak, ya kan? Iya. Maunya ngobrol yang diobrolin berat-berat. Terus zaman dulu kan banyak yang akhirnya menaik-naikkan dia bahwa entar jadi menteri atau yang enggak ditinggal juga. Semua yang hilang. Harapan palsu ya, PHP. Iya, terus semuanya kan kalau Bapak udah nggak jadi kan semuanya satu-satu pergi kan. Ke yang prospek berikutnya lah. Biasa nggak semua, cuma ada. Iya. Merasa ditinggal itu juga sebuah beban loh. Bahwa merasa sudah. Power syndrome. Iya, dan itu saya nggak mau kejadian kayak gitu. Sayanya pribadi saya. This lemari ini adalah all the tools yang I can use to make a big feature film anyway. If I don't have money, I want to use this and I make a big feature film.
Doesn't have to be the more expensive thing yang we rent gitu. Ya kan, pakai ini gue karena apa? Saya nggak mau tergantung dengan berapa duit yang saya punya. If I wanna make film, I wanna make film. Udah, jadi sama kayak waktu itu bapak kan, kalau bapak masih gelisah sama polisi, kalau disuruh stop jadi polisi, akhirnya lu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, saya mau tuh semuanya under our control gitu. Nggak terkontrol. Ya kalau kita mau bikin film, ya kita bikin film kapan kita mau lah.